صل على محمد. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir karena sesungguhnya Allah bersama kita. Hadirkan Allah di setiap saat di relung hati kita. Jadikan semua yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa sebagai tasbih pengingat kita untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat jadikan tasbih untuk berzikir mengingat Allah. Apa yang kita dengar jadikan tasbih untuk berzikir mengingat Allah. Apa yang kita rasa jadikan tasbih untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan, karena kesuksesan, ketenangan jiwa, kebahagiaan batin semua ditentukan apabila kita bisa berzikir, selalu berzikir mengingat Allah di setiap saat. Jadikanlah hembusan nafas kita sebagai tasbih untuk berzikir mengingat Allah. Jadikan lambaian tangan kita sebagai tasbih untuk berzikir mengingat Allah. Jadikan langkah kaki kita sebagai tasbih untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya satu kebahagiaan, kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan, kunci ketenangan hidup, yaitu hanya dengan berzikir mengingat Allah, maka hidup kita akan menjadi damai. Hanya dengan berzikir mengingat Allah, maka hidup kita akan menjadi sukses. Hanya dengan berzikir mengingat Allah, maka hidup kita akan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Billahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati walihi minal anbiya wa sallallahu alaihi wa sallam wa sahbihi wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i al-amilin wal musannifin muhannisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syamsul Qadir Jilani syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa sihhatan wa rizqan wa barik bima razaqtana wa mahfuzan fi qulubi ibadika wa aziza bi wujudil majana wa fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin kathiran walid ya hasan bi manzilati wa min zawli wa min qalbi kalam min tawassul ala kulli halin. Allahumma habibna bi fahmi wal hifdhi wa rizqni al hikmah wa ilham al malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala
على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalamun qadimul la yuhadu samahu tanazzala qawli wa kalimati bihi astafi min kulli da'i wa nuru dalilun liqalbi تجلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وسلم كل يوم وليلة على نبيه الرحمن يقبل توبتي وعلي وأصحابي كرام أئمتي يغفر الغفار من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. Surah At-Taubah 102. A'udzu billahi minan nar ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum wa mal a'rabi minal a'rabi ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون عن عدو من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. صدق
maka tidak ada, tidak patut dimiliki, tidak patut berada li ahli Madinah, dipunyai bagi penduduk Madinah, wa man haulahu, dan juga tidak patut ada bagi orang-orang haulahum di sekitar kota Madinah, minal a'rabi, di antaranya dari orang-orang A'rab, orang-orang Badui, Arab Badui pedalaman, ayyatakhallafu, untuk mereka tertinggal, mereka tidak ikut berperang, mereka ar-rasulin, atas Rasulullah, berperang bersama Rasulullah, wala yarghabu, dan juga tidak pantas, tidak patut, yarghabu, mencintai mereka, lebih mencintai mereka, bi anfusihim, terhadap diri mereka sendiri, an nafsihi, daripada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya bersama Rasulullah ada orang-orang yang beriman, ada orang munafik, dan ada juga orang yang beriman tapi bermalas-malasan. Itulah kenyataannya. Setiap dalam kehidupan pasti ada yang pro, pasti ada yang kontra, pasti ada yang cinta, pasti ada yang benci. Itu sunnatullah. Namun bagi kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, bagi kita umat yang beriman, pastinya kita menginginkan bahwa Allah mengelompokkan kita terhadap kelompoknya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman pastinya mereka, kalau tidak ada udzur, pasti mereka akan siap berjuang, bahkan berkorban, tatkala Rasulullah Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad mengumandangkan mereka untuk berperang fi sabilillah. Begitupun pada zaman sekarang, apabila ada seorang pemimpin kita, para ulama, para pewaris dari Nabi, pewaris dari Kanjeng Nabi Muhammad, tatkala para ulama, para kiai mengumumkan agar kita ikut berperang, ikut berjuang untuk memberantas kebodohan, untuk memberantas kemiskinan, maka kita yang terpilih, yang ditunjuk oleh Allah sebagai umat yang beriman, pasti mereka yang beriman, kita yang beriman akan bersiap menyiapkan diri kita untuk berjuang bersama para ulama, berjuang bersama para kiai, dan siap untuk berkorban, mengorbankan harta benda kita, bahkan jiwa dan raga kita. Kalau kita sudah ditunjuk oleh Allah, kita sudah terpilih oleh Allah, berarti kita termasuk manusia pilihan, manusia yang spesial, manusia yang khusus, mendapatkan kecintaan yang spesial, mendapatkan kecintaan yang khusus dari Allah dan juga dari baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Makanya tidak pantas, tidak patut. Dalam hal ini dicontohkan, maka dari ahli Madinah, tidak ada, tidak patut, tidak pantas dimiliki li ahli Madinah, dimiliki oleh penduduk kota Madinah, waman haulahum, dan juga tidak pantas dimiliki oleh orang-orang haulahum di sekitar kota Madinah, termasuk minal a'rab, dari orang-orang a'rab, orang-orang Badui pedalaman. Tidak pantas bagi kita juga yang hidup tinggal di Indonesia, negaranya yang aman, damai, subur, makmur. Tidak pantas bagi kita apabila negara kita memanggil untuk berjuang bersama-sama para ulama, berjuang bersama para kiai untuk memberantas kebodohan, berperang untuk memberantas kemiskinan. Tidak layak bagi kita ayyatahallafu, menjadi orang-orang yang tertinggal, orang yang tidak ikut andil an Rasulillah, bersama Rasulullah, bersama pewaris-pewarisnya Rasulullah, tidak ikut berperang bersama Rasulullah, tidak ikut berperang bersama pewaris-pewarisnya Rasulullah. Tidak layak bagi kita tinggal hidup di atas bumi Indonesia, negara yang kita cintai. Bahkan wala yarghabu, dan tidak pantas, tidak patut yarghabu, lebih mencintai mereka bi anfusihim, terhadap diri mereka sendiri, an nafsi, daripada mencintai diri Rasulullah Muhammad SAW. Lebih mencintai diri mereka sendiri daripada mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lebih mencintai diri mereka sendiri daripada mencintai ulama-ulama pewarisnya Rasulullah Muhammad SAW. Inilah makna yang bisa kita tangkap apa yang seharusnya kita lakukan. Makanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna imannya seseorang hamba, tidak sempurna imannya seseorang di antara kalian hatta sampai akuna ahabba ilaihi, sampai mencintai baginda Rasulullah lebih daripada mencintai min walidihi, dari orang tuanya, wa waladi, anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Jadi iman kita belum sempurna, bahkan tidak ada iman apabila kita lebih mencintai diri kita sendiri, lebih mencintai orang tua, lebih mencintai anak-anak, lebih mencintai manusia daripada mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya hati-hati tentang cinta kepada Nabi, sama halnya kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sembarangan mencinta
Cintailah kanjeng Nabi melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita. Cintailah kanjeng Nabi melebihi cinta kita kepada anak-anak kita. Cintai kanjeng Nabi melebihi daripada cinta kita kepada manusia seluruhnya. Tandanya bahwa keimanan kita adalah keimanan yang sempurna. La yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna imannya seseorang hamba, tidak sempurna imannya seseorang di antara kalian sampai mencintai baginda Rasulullah, sampai mencintai kanjeng Nabi Muhammad melebihi daripada cintanya kepada kedua orang tuanya, melebihi cintanya daripada mencintai anak-anaknya, melebihi cintanya daripada mencintai seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi cinta ini sebagai barometer, sebagai ukuran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati dengan cinta, karena kekuatan terbesar yang diberikan oleh Allah kepada manusia terletak pada cinta. Jangan sampai kita mencintai yang salah dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita salah mencintai. Karena kalau salah mencintai, maka akan datang petaka yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita salah mencintai. Cintailah baginda Rasulullah, cintailah kanjeng Nabi Muhammad melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita, melebihi cinta kita kepada anak-anak kita, melebihi cinta kita kepada manusia seluruhnya di atas muka bumi ini. Dzalika, demikian itu, bi'annahum, disebabkan karena sesungguhnya mereka, la yusibuhum, tidak menimpa mereka, ghama'un, kehausan, wala nasabun, tidak menimpa mereka, dan juga tidak menimpa mereka nasabun, kepayahan, kelelahan, wala mahmasatun, dan tidak menimpa mereka kelaparan fi sabilillah, tatkala mereka berada di dalam perang sabilillah. Wala yata'una, dan tidak menginjakkan mautian, pijakan mereka, tempat yang mereka injak, yaghidul kuffar, melainkan mereka yaghidul kuffar, akan mendapatkan kemarahan dari orang-orang kufar, orang-orang kafir. Wala yanaluna, dan tidak mendapatkan mereka min aduwin, dari musuh-musuhnya mereka, nailan, bahaya, illa kutiba lahum, kecuali ditetapkan bagi mereka, dicatat bagi mereka, bihi, dengannya, amalun sholihun, amalan-amalan sholih. Jadi apa yang mereka rasakan tatkala ikut berperang bersama Rasulullah, ikut berperang bersama pewaris-pewarisnya Rasulullah, ikut berjuang melawan kebodohan, melawan kemiskinan bersama pewaris-pewarisnya Rasulullah, kelaparan, kehausan, kepayahan, kecapean, dan juga tidak terhindar dari mara bahaya, dari amukan orang-orang kufar, dan juga
min aduwin nailan, dari bahaya musuh-musuhnya Allah, illa kecuali kutiba lahum bihi, mencatat siapa Allah terhadap mereka bihi dengan amalan-amalan itu, amalun sholihun, yaitu berupa amal yang soleh. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yudhi'u, tidak akan pernah menyia-nyiakan, ajrul muhsinin, pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikelompokkan terhadap orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang melakukan kebaikan dan kebaikan. Amin. Wala yunfikuna, dan tidaklah berinfak mereka, nafaqatan, dengan infak, dengan belanja, shaghiratan, yang sedikit, yang kecil, wala kabiratan, dan juga tidak berinfak mereka dengan infak yang besar, yang banyak. Wala yaqta'una wadiyan, dan juga tidak menyeberangi, tidak melintasi mereka wadiyan, suatu lembah, suatu jurang, illa kutiba lahum, kecuali telah ditetapkan lahum bagi mereka, liyajziyahumullah, balasan terhadap mereka dari Allah, ahsana ma kanu ya'malun, lebih ahsan, lebih baik, makanu ya'malun, dari apa kanu ada mereka ya'malun, yang mereka perbuat. Jadi kalau Allah membalas, memberi jaza, balasan kepada orang yang beriman, yang berbuat kebaikan, Allah akan membalas dengan yang lebih baik daripada yang mereka lakukan. Makanya kata baginda Rasulullah, man jaa bil hasanati falahu khairun minha, barang siapa datang dengan satu kebaikan, falahu, maka layak baginya, maka mereka mendapatkan hak baginya, khairun minha, lebih baik daripada yang mereka lakukan, lebih baik daripada yang kebaikan yang mereka lakukan. Itu kata baginda Rasulullah. Dan apa kata Allah di dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha, barang siapa datang dengan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat kebaikan yang telah mereka lakukan. Namun sebaliknya, wa man jaa bis sayyi'ati, dan barang siapa datang dengan satu keburukan, satu kejelekan, fala yujza illa mithlah, maka tidak akan dibalas oleh Allah kecuali sesuai dengan kejelekan, keburukan yang mereka lakukan. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan didolimi, tidak termasuk orang-orang yang terdolimi. Karena apa yang mereka lakukan, satu keburukan, maka akan dibalas satu keburukan. Satu kejelekan, maka mereka akan dibalas dengan satu kejelekan. Namun kalau mereka datang dengan membawa satu kebaikan, maka Allah akan membalas 10 kali dari kebaikan yang mereka lakukan. Itulah Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Makanya jangan pernah ada kata putus asa dalam berjuang, dalam berkorban di jalannya Allah. Terus tingkatkan keimanan kita. Kadang melintas di pikiran kita, kadang melintas di dalam kerentek hati kita akan keputusasaan. Ingat, kembalilah kepada Allah.
pasrahkan semua kepada Allah. Setelah usaha-usaha terbaik kita, setelah usaha-usaha melalui ibadah-ibadah kita, melalui doa-doa kita, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apabila kita bertakwa kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Dan ingat, Allah akan memberi rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Dan bagi kita orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang akan memberi jalan keluar dari permasalahan kita, Allah langsung yang akan membimbing kita. Makanya kita tidak usah khawatir. Jangan pernah ada kekhawatiran di hati kita, karena Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Hadirkan Allah di setiap saat, di relung hati kita. Jadikan semua yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa sebagai tasbih, pengingat kita untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lihat, jadikan tasbih untuk berzikir mengingat Allah. Apa yang kita dengar, jadikan tasbih untuk berzikir mengingat Allah. Apa yang kita rasa, jadikan tasbih untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebahagiaan, karena kesuksesan, ketenangan jiwa, kebahagiaan batin, semua ditentukan apabila kita bisa berzikir, selalu berzikir mengingat Allah di setiap saat. Jadikanlah hembusan nafas kita sebagai tasbih untuk berzikir mengingat Allah. Jadikan lambaian tangan kita sebagai tasbih untuk berzikir mengingat Allah. Jadikan langkah kaki kita sebagai tasbih untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya satu kebahagiaan, kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan, kunci ketenangan hidup, yaitu hanya dengan berzikir mengingat Allah, maka hidup kita akan menjadi damai. Hanya dengan berzikir mengingat Allah, maka hidup kita akan menjadi sukses. Hanya dengan berzikir mengingat Allah, maka hidup kita akan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma Dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah jadi terang
penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.